Selamat datang di Kota Malang, sebuah kota dengan letak geografis yang berada di dataran tinggi dan berhawa sejuk, serta dikelilingi oleh wilayah pegunungan. Masyarakat Kota Malang sejak tahun 1962 melalui sidang paripurna gotong royong Kota Praja menetapkan cita-citanya menjadi kota pendidikan, industri, dan pariwisata yang selanjutnya melahirkan slogan Tribina Cita Kota Malang. Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat tersebut, jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atau yang dikenal sebagai DKP Kota Malang mulai menyusun program-program dan agenda kerja dalam mendukung upaya pemerintah Kota Malang dan mewujudkan visinya yang akan menjadikan Kota Malang semakin indah, bersih, dan asri. Fungsi DKP Kota Malang ada 5. 1. Bidang kebersihan. 2. Bidang air limbah rumah tangga. 3. Bidang pemakaman. 4. Bidang penerangan jalan umum. 5. Bidang pertamanan. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 890.000 jiwa, ditambah dengan mahasiswa, kemudian para pekerja, dan lain-lain kurang lebih 250, sehingga total orang yang berdomisili di Malang sudah mencapai di atas 1 juta. Kemudian Kota Malang dari dulu sudah terkenal dengan Tribina Citanya, yaitu Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota pariwisata, dan Malang sebagai kota industri. Mengacu kepada jumlah penduduk dan Tribina Cita, dampak dari sebuah timbulan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kedKP-an tentu sangat signifikan. Dalam bidang kebersihan, dengan berpedoman atau mengacu kepada Undang-Undang 18 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang sudah ditindaklanjuti di Kota Malang, dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, DKP menyikapi inti dari undang-undang ini adalah merubah perilaku masyarakat dan mengurangi sampah sebanyak-banyaknya mulai dari hulu. Pengurangan sampah di tingkat hulu sudah dilakukan dengan strategi-strategi antara lain: 1. Membentuk Bank Sampah Kota Malang. 2. Mendorong masyarakat untuk sebanyak-banyaknya melakukan pengomposan sampah organik dan hasil komposnya dibeli oleh pemerintah melalui DKP. Bidang kebersihan terdiri dari 3 seksi. 1. Seksi pengangkutan. 2. Seksi kebersihan dan retribusi. 3. Seksi perawatan kendaraan operasional. Bidang kebersihan yang dominan adalah kegiatan kebersihan jalan dilakukan oleh pasukan kuning yang tersebar di 5 wilayah kecamatan, di mana setiap wilayah ini dikoordinir oleh seorang koordinator yang kami beri istilah kepala wilayah. Jumlah armada yang ada di bidang kebersihan untuk gerobak sampah sejumlah 1.883 unit, gerobak motor roda 3 22 unit, dump truck 16 unit, dan amrol 17 unit. Kemudian sarana TPS 3R ada 12 unit, sarana SPA stasiun peralihan antara ini 1 unit berada di TPS Velodrome. Jumlah TPS atau transfer depo 56 unit, dan sarana alat berat ini yang ada di TPA. Pengangkutan sampah ini tidak bisa berhenti, harus jalan terus, karena begitu berhenti sehari saja akan menjadi masalah.
Pasukan kuning yang ada di 5 wilayah, kurang lebih sekitar 750 orang, dibagi menjadi 3 shift. Untuk mengurangi sampah di hulu, dibentuk juga TPS dengan konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle. TPS yang 3R didampingkan dengan rumah kompos, sehingga sebagian sampah yang ada di TPS bisa dikurangi lagi sebagai bahan baku kompos di TPS yang bersangkutan, sehingga sampah yang diangkut ke TPS bisa berkurang lagi. Pasukan kuning yang tersebar di 5 wilayah, kurang lebih sekitar 750 orang, ini kita bagi menjadi 3 shift. Jadi shift pertama jam 5 sampai jam 12 siang, shift kedua jam 12 siang sampai jam 6 sore, dan shift ketiga jam 6 sampai jam 12 malam. Hanya saja yang 3 shift ini lebih difokuskan di jalan-jalan protokol, di mana banyak pengunjung dan banyak produksi sampah. Untuk bagaimana terwujudnya lingkungan yang bersih, yang rindang, yang hijau royo-royo, itu juga kami lakukan dengan strategi melalui lomba lingkungan bersih antar RW setiap tahun. Ternyata lomba ini menumbuhkan semangat masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat betapa pentingnya mengelola lingkungan, karena lingkungan berdampak kepada meningkatnya derajat kesehatan, kenyamanan untuk tinggal di lingkungan yang bersangkutan, menumbuhkan sebuah kerukunan bersama, sehingga ini terus dan terus kami lakukan program bidang kebersihan melalui lomba kebersihan antar RW tersebut. Di Kota Malang, potensi dan timbulan sampah yang terjadi setiap harinya adalah hampir 600 ton. Kemudian sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang ini kurang lebih 400 ton per harinya. Sampah tersebut terdiri dari sampah organik dan anorganik. Untuk yang sampah anorganik masih diolah lagi oleh beberapa komunitas yang ada di sini, yaitu beberapa pemulung yang mereka mengolah memanfaatkan plastik untuk didaur ulang atau dijual kembali. Kemudian yang untuk organik, sampah organik dari rumah tangga dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dimanfaatkan, diambil gas metan. Jadi ada sumur-sumur sejumlah 35 sumur penangkapan gas metan. Kemudian gas metan ini dimanfaatkan sebagai bahan atau bahan bakar memasak. Jadi sementara ini sudah dipakai oleh 300 rumah penduduk di kawasan TPA Supit Urang. Jadi gas metan yang kita salurkan ini gratis. Kemudian mereka hanya memelihara, merawat instalasi yang telah dipergunakan ini. Kemudian ke depan dalam rangka pengelolaan sampah yang lebih baik, maka akan dilakukan perluasan lahan TPA yang existing sudah ada sekarang sekitar 28 hektar. Ke depan rencana dengan adanya bantuan program dari KfW Jerman melalui Kementerian PU, kita akan perluas TPA Supit Urang ini menjadi kurang lebih 50 hektar dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Malang. Salah satu instalasi gas metan adalah yang ada di belakang ini, adalah tempat pemurnian, pemisahan destilasi gas metan dengan
air. Jadi kadar airnya nanti akan dibuang, dikontrol setiap hari untuk lebih memurnikan kadar gas metan. Karena gas metan itu sendiri bisa dimanfaatkan yang pertama untuk bahan bakar memasak, kemudian difungsikan untuk tenaga listrik yang menggerakkan turbin, dan ke depan nanti hasil listrik dari gas metan ini harus dibeli oleh pihak PLN. Termasuk nanti kita akan mendatangkan perusahaan gas negara untuk berinvestasi membantu mengelola sampah di bidang gas metan dalam rangka pemanfaatan gas untuk sumber energi baru dan terbarukan. Menurut informasi yang saya terima bahwa pemanfaatan gas metan yang sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar sebanyak 300 rumah ini baru di Kota Malang. Pada waktu itu Pak Menteri tertarik sehingga penggunaannya itu juga diresmikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Di bidang air limbah rumah tangga, ada sebagian masyarakat Kota Malang ini yang masih terbiasa BAGS atau buang air besar sembarangan itu di sungai. Dalam perkampungan yang padat dengan terbatasnya fasilitas yang ada, terus kebiasaan mereka semacam itu, kami lakukan sebuah perubahan perilaku ini dengan cara membangun ipal-ipal komunal di skala RW, sehingga kebiasaan yang dari dulu kala turun-temurun ini buang air besar ke sungai bisa dicegah. Ini sekaligus dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehingga kawasan itu penduduknya derajat kesehatannya lebih bisa ditingkatkan. Untuk pengolahan limbah cair ini kami membangun ipal-ipal melalui dana DAKSLBM. Ipal ini dibangun berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat. Biasanya ipal dibangun di daerah-daerah Pak Kumis, yaitu padat kumuh miskin, dan di sebagian besar ipal yang kami bangun kebetulan berdampingan atau di dekat sungai. Mengapa? Karena di situ banyak Pak Kumis juga. Kemudian secara elevasi memungkinkan kami untuk membangun ipal. Sebab ipal ini lebih baik secara teknik dibangun untuk elevasi yang lebih rendah daripada sambungan rumah yang menggunakan ipal tersebut. Mengapa kami membangun ipal? Karena mengingat pentingnya pengolahan limbah rumah tangga, limbah cair rumah tangga saat ini agar tidak mencemari air tanah. Sebab sebagaimana kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki septic tank atau mungkin memiliki tetapi tidak menyadari bahwa septic tank tersebut bocor. Kebocoran tersebut diidentifikasi dari tidak penuhnya septic tank itu setelah sekian tahun digunakan. Misalnya ada salah satu rumah tangga yang memiliki septic tank lebih dari 10 tahun tidak pernah dikuras tetapi tidak penuh-penuh. Nah, itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi septic tank yang bersangkutan itu bocor sehingga air limbahnya mencemari air tanah di sekitarnya, dan itu sangat membahayakan kelestarian air tanah. Untuk perkembangan lahan makam yang dikelola oleh Pemkot, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, secara real memang di 9 titik ini mendekati overload. Ya, harapan ke depan bahwa masyarakat Kota Malang bisa tertampung di TPU yang disediakan oleh Pemkot, karena ada ini dari masyarakat bahwa mencari tempat atau mencari untuk kematian itu sulit. Mungkin meninggal aja sulit. Kalau di Kota Malang mencari tempat tinggal mudah, Pak. Untuk saat ini. Secara real, memang di TPU Kota Malang sudah mendekati overload. Ada kisaran 5 TPU diperkirakan 3 tahun ke depan juga akan mengalami overload. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Kota Malang mewacanakan untuk membuka lahan baru di tahun 2014. Di Kota Malang ada kisaran 105 TPU. BKP mengelola 9 TPU dan sisanya dikelola oleh warga.
TPU yang dikelola oleh Pemkot Malang antara lain TPU Suku Nasrani, TPU Samaan, TPU Kasim, TPU Sukorjo, TPU Mujur, TPU Gading, Mergosono, Sukun Gang 7, dan TPU Mergan. Di TPU yang overload, juru kunci makam menerapkan perda bagi petak makam yang tidak pernah diziarahi oleh ahli waris dan tidak pernah memenuhi retribusinya oleh petugas akan didaur ulang dalam artian ditumpang dalam satu lubang makam. Pemkot Malang ke depan mewacanakan TPU menjadi tempat wisata sehingga terkesan nyaman dan tidak angker. Di setiap penjuru makam akan ditanami tanaman bunga dan buah-buahan. Wisata makam ini kita membutuhkan lahan baru. Kalau kita memakai lahan yang sudah ada, sepertinya kayaknya tidak bisa. Karena kalau lahan baru kita bisa menggunakan manajemen lingkungan. Jadi kita buat nanti ada blok-blok. Ini kalau terrealisasi pengadaan lahan ini, nanti kita buat blok-blok. Semisal blok Muslim, Nasrani, Buddha atau Hindu dan seterusnya. Di sekeliling makam ini kan bisa kita tanami hijau-hijauan, bisa hijau-hijauan tanaman pelindung, bisa hijau-hijauan dari tanaman buah. Ya, ke depan harapan saya bisa seperti Karangsari. Berdasarkan data sementara, makam baik yang dikelola oleh masyarakat, yayasan, termasuk yang dikelola oleh DKP ini relatif sudah penuh. Ada kawasan-kawasan atau lahan-lahan tertentu yang memang masih cukup tersedia. Oleh karena itulah program pengembangan makam ke depan, kami akan mencoba mengupayakan bagaimana tersedianya makam dalam sebuah kawasan yang luas. Kawasan yang luas ini akan kita manage dengan sebuah ketentuan-ketentuan yang ketat, misalnya tidak boleh mijing di makam itu, sehingga makam ini menjadi lebih indah, menjadi lebih tertata, sekaligus sebagai fungsi wisata dalam rangka mendukung Tribina Cita Kota Malang, bagian dari Malang sebagai kota pariwisata. Di bidang penerangan jalan umum, mengingat kepadatan lalu lintas di Kota Malang ini juga sudah sangat tinggi, kemudian aktivitas ekonomi di malam hari juga cukup tinggi, sehingga secara bertahap untuk fasilitas penerangan jalan umum selalu kami lakukan. Pembangunan demi pembangunan tiap-tiap tahun secara bertahap kami lakukan. Ke depan, mulai tahun depan rencana kami sudah melebar ke pemukiman, sehingga di pemukiman-pemukiman kami dirikan PJL atau kami pasang PJL, penerangan jalan lingkungan. Karena di lingkungan perumahan aktivitasnya juga sudah cukup padat dalam arti pengguna lalu lintas di jalan pemukiman tersebut. Pembangunan PJU secara bertahap ini diharapkan nanti seluruh Kota Malang terjangkau oleh PJU dan PJL sehingga Malang ini terang benderang. Itu diharapkan juga tidak terlalu berdampak kepada pembayaran yang lebih tinggi, karena ada cara-cara bagaimana supaya pembayaran ini bisa ditekan atau lebih efisien. Saya lakukan satu, menurunkan wattnya, yang semula wattnya tinggi kami turunkan melalui lampu hemat energi. Bahkan yang lampu sodium kami ganti sebagian itu dengan lampu LED. Kedua, dengan cara dimming, yaitu lumennya pada malam hari tengah malam itu mulai diturunkan dengan harapan daya yang diserap oleh lampu itu juga bisa lebih sedikit. Ketiga, melalui meterisasi, sehingga dikendalikan sebuah alat supaya tagihannya juga tidak terlalu banyak. Keempat, melalui timer. Jam nyalanya kita kendalikan waktunya. Dengan cara-cara ini harapannya tetap masih efisien, walaupun itu program PJU kami kembangkan ke seluruh pemukiman. Atau
ataupun yang menjadi tugas pokok dan fungsi sesuai namanya ya, bidang PJUDK itu kami tugasnya menerangi seluruh wilayah Kota Malang. Jadi jangan sampai kalau malam hari itu Kota Malang ini gelap gulita. Nah, itu tugas pokoknya. Mengingat wilayah Kota Malang ini cukup luas, makanya program-program penerangan jalan umum itu dilakukan secara bertahap, di mana akhirnya harapannya itu seluruh ruas jalan yang ada di wilayah Kota Malang ini tercover oleh penerangan PJU. Itu untuk yang jalan umum. Kemudian Malang terkenal dengan program Malang Hijau Royo-Royo. Untuk menjadi Hijau Royo-Royo itu butuh taman. Nah, taman-taman di wilayah Kota Malang ini juga kita hiasi dengan penerangan pula. Penerangan yang beraneka ragam, punya satu nilai artistik, sehingga taman-taman di wilayah Kota Malang kalau siang hari kelihatan bunga dan tanamannya yang indah, malam hari ini akan diterangi pula oleh lampu-lampu hias yang masuk kategori dekorasi kota. PJU dan dekorasi kota ini erat dengan alat-alat elektronik, butuh pemeliharaan, sehingga lampu-lampu ini punya satu lifetime atau waktu hidup tertentu gitu. Nah, ini yang butuh pemeliharaan. Jadi setiap saat teman-teman lapangan ini keliling ganti lampu-lampu yang mati, lampu-lampu yang padam, yang trouble seperti itu. Nah, selain itu karena beban listrik dari PJU itu dibebankan ke pemerintah kota. Nah, kami juga berupaya melakukan satu inventarisasi terhadap KWH meter namanya. Kan masyarakat seringkali taunya yang penting lampu di depan rumahnya nyala gitu. Nah, padahal di sini ada aturan-aturan tertentu, misalnya lampu nyala itu harus mempunyai 1 kWh meter, ada pembebanan tertentu, daya lampu yang ada itu disesuaikan dengan kelas jalannya, kayak seperti itu. Di Malang banyak tumbuh perumahan. Salah satu fasum yang ada di perumahan itu juga PJU. Nah, PJU yang menjadi bagian dari fasum ini, begitu perumahan tersebut selesai dibangun, itu diserahkan ke pemerintah kota lewat Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Nah, di sini DKP menugaskan bidang kami, bidang PJUDK ini untuk melakukan satu verifikasi terkait pembebanan KWH meter, terkait teknis dari lampu itu apakah sudah sesuai persyaratan atau tidak, seperti itu. Karena PJU ini sebenarnya juga merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat, karena masyarakat juga membayar PPJ namanya, pajak penerangan jalan. Selain itu ada namanya RPJ, rekening penerangan jalan umum. Nah, dalam upaya secepatnya menerangi seluruh wilayah Kota Malang dengan keterbatasan yang ada di tim kami sangat bersyukur masyarakat juga banyak berperan serta di dalam upaya membangun sistem penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan yang berada di wilayah Kota Malang. Jadi banyak peran serta masyarakat yang secara aktif, swadaya masyarakat, stimulan dari kami digabung dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga upaya-upaya percepatan penerangan jalan umum sampai ke wilayah-wilayah yang berada di perkampungan, di pinggir-pinggir sungai, di wilayah perumahan itu lebih cepat akselerasinya. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat. Semoga kerjasama dan kemitraan ini tetap berlangsung terus untuk upaya-upaya membuat Kota Malang ini semakin terang benderang di malam hari. Selain membuat Malang Hijau Royo-Royo, itu juga kami lakukan untuk peremajahan atau penyulaman tanaman-tanaman yang ada di taman-taman untuk memperindah taman itu, sehingga sekaligus dalam mendukung sebagai Malang kota pariwisata. Karena dengan sebuah wajah kota yang lebih indah,
didukung adanya bunga-bungaan yang bagus, warna-warni, subur, merdu, tentu akan membuat siapapun akan betah tinggal dan berkunjung ke Malang. UPT Kebun Pembibitan Tanaman merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan kebun pembibitan tanaman. Dalam kegiatan pengelolaan mempunyai fungsi 3 pokok fungsi yang utama. Yang pertama adalah melaksanakan pengelolaan kebun pembibitan tanaman sendiri. Yang kedua adalah melaksanakan daur ulang sampah taman menjadi kompos. Yang ketiga adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan pembibitan tanaman. Di dalam koordinator rumpun tugas pembibitan tanaman ada fungsi kebun pembibitan tanaman. Yang pertama adalah menyiapkan kebutuhan tanaman untuk penyulaman taman kota, untuk penyulaman penghijauan kota, untuk penyulaman pot-pot kota, dan untuk dekorasi ruangan atau dekorasi panggung. Kemudian menampung dan memelihara bibit partisipasi dari pihak ketiga atau dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah koordinator rumpun tugas pengelolaan sampah taman. Tugasnya adalah selain melaksanakan pencacahan dan pengolahan sampah taman menjadi kompos. Kompos ini sementara masih digunakan untuk sendiri, artinya digunakan di kebun pembibitan sendiri sebagai campuran untuk media tanam pembibitan. Kemudian rumpun yang ketiga adalah rumpun penelitian dan pengembangan. Mengembangkan berbagai jenis tanaman yang bisa dikembangkan untuk taman-taman kota dan penghijauan, dan untuk meneliti berbagai jenis penyakit yang ada di berbagai jenis tanaman hias dan tanaman penghijauan. Jenis tanamannya. Yang pertama adalah jenis tanaman hias, yang kedua adalah jenis tanaman penghijauan. Jenis tanaman hias biasanya bunga dan sebagainya. Tanaman hias sendiri ada berbagai tanaman hias yang berbunga dan tanaman hias daun, biasanya dengan warna-warna daun yang bervariasi. Kalau tanaman penghijauan ada berbagai jenis tanaman penghijauan kota, misalnya Tanjung Saman dan sebagainya. Fasilitas ini selain kantor ya Mas, kantor ada gudang, ada 1 unit pickup, kemudian satu greenhouse, 1 kolam bak air. Artinya bak air ini digunakan untuk mengambil air, tangki air untuk penyiraman taman-taman kota. Jadi tangki air bidang pertamanan kalau mengambil air untuk menyiram taman kota ngambilnya dari kolam di kebun gardis. Selain tanaman yang digunakan untuk dekorasi ruangan, di kebun bibit dikembangkan juga tanaman indukan. Tanaman indukan ini fungsinya untuk dikembangkan, artinya diperbanyak di sini, disetek, dicangkok, kemudian diperbanyak, dan nanti digunakan oleh bidang pertamanan untuk menyulami taman-taman kota. Di sini juga dikembangkan berbagai jenis tanaman pergola, jadi tanaman hias merambat yang bisa difungsikan juga untuk taman-taman kota. Contoh tanamannya ada tanaman passiflora, ada stepenot, ada Petrea volubilis, ada Cassandra atau Strophanthus gratus istilahnya, ada Mandibela, ada Flame of Irian, dan berbagai jenis yang lain. Ini merupakan tanaman-tanaman jenis-jenis tanaman indoor yang biasanya digunakan untuk dekorasi ruangan ataupun dekorasi panggung dan berada di greenhouse. Ya, memang kita sudah memiliki greenhouse, tapi greenhouse yang kita punya itu hanya greenhouse yang sederhana sifatnya. Ke depan saya ingin memiliki greenhouse yang agak permanen. Jadi benar-benar merupakan tempat tanaman indoor. Selama ini greenhouse-nya masih semi permanen. Bidang pertamanan menyangkut ada 3 seksi, yaitu seksi penghijauan,
seksi taman kota dan seksi hutan kota. Adapun jumlah personil di bidang pertamanan sebanyak 119 personil yang terdiri dari tenaga staf kantor dan tenaga staf yang tugasnya di tiap-tiap taman, hutan kota maupun yang di penghijauan. Dari seksi taman sendiri itu didukung oleh kendaraan operasional berupa mobil pick up, merupakan kendaraan operasional untuk PGJ-nya taman. Untuk perawatan penyiraman didukung oleh 6 tangki air. Kemudian perawatan taman secara berkala setiap hari dilaksanakan, meliputi pemotongan rumput, pendangiran, pemupukan, bahkan penyulaman tanaman-tanaman bunga yang dirasa sudah mulai tua ataupun kurang subur. Kemudian di seksi penghijauan berkala setiap hari melakukan penanaman pohon yang dirasa itu masih kurang, ataupun di jalur hijau yang telah dilaksanakan kegiatan penebangan pohon karena mati ataupun tumbang. Dari seksi penghijauan ini didukung juga oleh 3 dump truck, 1 snorkelip dan 2 pick up. Untuk kegiatan penghijauan, selain kita fungsi penanaman pohon maupun penanaman bunga di jalur hijau, perawatan dan pengendalian pohon pelindung. Nah, fungsi pengendalian pohon pelindung ini ada kegiatan seperti pemangkasan pohon, perempesan pohon maupun penebangan pohon-pohon mati. Kemudian dari kegiatan tersebut dilaksanakan penanaman ulang atau istilahnya penyulaman tanaman pohon pelindung. Untuk seksi hutan kota yaitu meliputi kegiatan perawatan dari kegiatan potong rumput, pendangiran, pemupukan, wiwil maupun pengangkutan sampah-sampah di hutan kota. Selain fungsi-fungsi tersebut, di hutan kota juga ada kegiatan memperluas jumlah hutan kota yang ada di Kota Malang. Targetnya di setiap kecamatan nanti akan kita bangun hutan-hutan kota maupun taman-taman lingkungan. Dari fungsi-fungsi di bidang pertamanan ini merupakan tugas pokok dan fungsi kami, yaitu melayani masyarakat berupa ketersediaan ruang terbuka hijau yang representatif, baik itu berupa taman aktif, taman pasif, kemudian hutan kota aktif maupun hutan kota konservasi. Nah, fungsi-fungsi ini jelas untuk mendukung iklim mikro yang ada di dalam Kota Malang. Kemudian dari segi pelaksanaan ketertiban, kita bekerja sama dengan pihak Satpol PP, perizinan maupun dari Dinas Perhubungan. Nah, fungsi-fungsi lain yang kita gunakan untuk koordinasi dengan jajaran samping ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas maupun kuantitas atau jumlah ruang terbuka hijau, kita tidak bekerja sendiri. Untuk tahun sekarang kita masih mendapatkan sumbangan anggaran maupun kegiatan dari PU Provinsi maupun PU Pusat, yaitu melalui program pengembangan kota hijau. 2 kebijakan pembangunan ini kita jalankan, baik yang sifatnya top down dari kebijakan pimpinan dan juga dari ide-ide masyarakat. Jadi dipadukan dalam program pengembangan kota hijau yang tahun ini merupakan tahun kedua dari program pengembangan kota hijau. Untuk program Adipura, Kota Malang tahun ini bisa berbangga karena kita mendapatkan Adipura Kencana. Kategori dari Adipura Kencana ini di mana kota tersebut harus memiliki inovasi yang sangat baru dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
untuk tahun ini inovasi yang kita kembangkan yaitu keberadaan dari bank sampah dan pemanfaatan gas metan dari TPA Supiturang yang dimanfaatkan sampai sekarang sudah 300 KK. Perolehan Adipura Kencana ini merupakan pengulangan dari perolehan Adipura Kencana kira-kira 20 tahun yang lalu kita juga dapat. Dan dalam perjalanan itu kita juga mendapatkan Adipura, tapi tingkat Adipura biasa, bukan Adipura Kencana. Nah, tahun ini kita dapat berbangga. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya tentunya Kota Malang harus terus membuat suatu inovasi-inovasi yang akan menambah nilai dari Kota Malang itu. Dalam penyelenggaraan pemerintah akan lebih berhasil kalau ada peran serta masyarakat, kemudian dari dunia usaha, dunia perbankan, maupun dunia pendidikan, serta bidang-bidang yang lain. Selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan menerima CSR atau Corporate Social Responsibility dari Bank Jatim berupa pembangunan Taman Kendedes, dari Bank BTN menyumbang 1 unit pickup untuk operasional kegiatan perawatan taman, termasuk 10 gerobak dorong. Kemudian dari Bank Mandiri menghibahkan 1 unit mobil tangki air yang kami pergunakan untuk penyiraman dan perawatan taman-taman di tengah kota. Kemudian CSR lainnya, contohnya dari PLN, mereka menghibahkan kegiatan untuk pengelolaan lingkungan di RW-RW yang dalam kegiatan lomba kebersihan dan lingkungan masuk kategori juara 1, 2, dan 3. Kami menyadari terlaksananya program-program di DKP ini tidak lepas dari sumbangsih dan bantuan masyarakat. Oleh karena itulah sungguh saya berterima kasih kepada masyarakat yang selama ini sudah cukup bagus mendukung dan berpartisipasi terhadap program-program yang berkaitan dengan lingkungan. Namun demikian kami tetap dan terus berharap, mari sebagian dari pikiran kita sumbangkan, sebagian waktu kita luangkan, partisipasi yang lain kita berikan dalam rangka untuk mewujudkan visi Kota Malang, yaitu terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya, menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Ya, jadi dengan diraihnya Adipura Anugerah Adipura Kencana ini sebagai penghargaan tertinggi di bidang lingkungan dan kebersihan, saya merasa bersyukur, merasa bangga, merasa berterima kasih, rasa syukur bagaimanapun sebuah jerih payah yang selama kita lakukan ini diridhoi oleh Allah sebagai pengakuan dari pemerintah berupa penghargaan anugerah ini. Kedua, rasa bangga bagaimanapun ini adalah anugerah tertinggi. Ketiga, rasa terima kasih. Apa yang kita dapat dari pemerintah ini merupakan jerih payah seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat luar biasa. Inovasi kita cukup bagus. Kekompakan antara SKPD yang menjadi indikator penilaian Adipura sama semangatnya. Itulah sehingga secara kumulatif dari sebuah spirit, tekad, inovasi itu menghasilkanlah penghargaan ini.
harapan saya setelah mendapatkan Abdi Pura Kencana, bagaimana kita mempertahankan, yang mempertahankan berarti meningkatkan kecintaan kita kepada lingkungan, kepada kebersihan. Nah, karena cinta lingkungan, lingkungan yang bersih mesti menimbulkan kesehatan. Kalau sehat, kinerjanya mesti lebih tinggi. Kalau kinerjanya lebih tinggi, berarti hasil kerjanya lebih tinggi, sehingga kesejahteraannya akan meningkat. Itu harapan saya. Ya, perubahan perilaku masyarakat yang kemarin itu kotor nggak apa-apa, sekarang kotor harus apa-apa, kotor harus dibersihkan. Dan juga di dalam rangka Hari Lingkungan Sedunia itu jangan sampai lupa menanam tanaman-tanaman di alam. Jangan malah ditebang.